Pernah nggak sih kamu mikir, kenapa ada orang yang kelihatannya tenang-tenang aja, jarang drama, tapi hidupnya kok lebih bahagia? Rahasianya bukan karena mereka punya segalanya, tapi justru karena mereka low maintenance. Bukan berarti cuek, tapi mereka tahu gimana caranya bahagia tanpa banyak ribet. Di video ini, kita bakal bongkar 10 rahasia bahagia ala low maintenance yang mungkin bisa bikin hidup kamu lebih ringan. Yuk, kita mulai. Banyak orang sering kecewa bukan karena hidupnya buruk, tapi karena ekspektasi yang dipasang terlalu tinggi. Misalnya, berharap pasangan selalu paham tanpa perlu dijelaskan, atau menginginkan pekerjaan yang sempurna tanpa ada stres. Orang yang low maintenance justru belajar meletakkan ekspektasi di tempat yang realistis. Mereka sadar, nggak semua hal bisa sesuai keinginan, dan nggak semua orang bisa memenuhi harapan kita. Jadi mereka lebih memilih menikmati hasil yang ada meski nggak selalu ideal. Dengan begitu, mereka jarang merasa gagal atau dikhianati. Hidup jadi lebih damai, karena nggak ada beban berlebihan di pikiran. Ekspektasi realistis bukan berarti pesimis, tapi lebih ke menghargai proses dan menerima apa adanya. Kadang, kebahagiaan datang justru saat kita berhenti maksa hidup sesuai skenario kita. Dengan ekspektasi yang sederhana, kita lebih mudah merasa puas, dan itu bikin hati tenang. Pernah nggak kamu lihat orang yang bahagianya kelihatan murah? Cuman makan gorengan di pinggir jalan aja bisa ketawa lepas. Itu bukan karena hidup mereka nggak punya masalah, tapi karena mereka jago banget menikmati hal-hal kecil. Orang low maintenance nggak butuh barang branded, gadget terbaru, atau liburan mewah untuk merasa hidupnya bernilai. Mereka bisa menemukan rasa syukur dari secangkir kopi panas di pagi hari, angin sepoi-sepoi sore, atau sekadar ngobrol santai dengan teman dekat. Hidup mereka nggak diisi oleh kejar-kejaran dengan standar orang lain, tapi lebih banyak soal menikmati momen yang ada. Dan menariknya, ketika kita bisa bahagia dari hal sederhana, kita jadi nggak gampang goyah kalau nggak bisa punya yang besar. Ini membuat hidup jauh lebih ringan. Kadang, kebahagiaan itu bukan soal apa yang kita miliki, tapi soal bagaimana kita menikmatinya. Banyak orang merasa resah kalau harus sendirian. Rasanya sepi, kosong, bahkan kadang menakutkan. Tapi orang low maintenance justru melihat kesendirian sebagai kesempatan, bukan masalah. Mereka tahu, saat sendiri, mereka bisa benar-benar mendengarkan diri sendiri, mengevaluasi perasaan, bahkan recharge energi yang habis dipakai berinteraksi dengan orang lain. Bagi mereka, me time itu bukan tanda kesepian, tapi kebutuhan sehat untuk menjaga keseimbangan. Makanya mereka nggak bergantung penuh pada kehadiran orang lain buat merasa utuh. Kalau lagi nggak ada teman atau pasangan yang bisa nemenin, mereka tetap bisa bahagia dengan cara-cara sederhana. Baca buku, nonton film, jalan-jalan sendiri, atau sekadar rebahan sambil merenung. Justru dari momen kesendirian itu, mereka sering menemukan ide baru, kedamaian batin, dan rasa percaya diri yang lebih kuat. Karena kalau kita bisa nyaman dengan diri sendiri, barulah kita bisa benar-benar nyaman dengan orang lain. Di era media sosial, kita gampang banget terjebak dalam permainan perbandingan. Lihat teman upload foto liburan ke luar negeri, langsung ngerasa hidup kita biasa aja. Lihat orang lain sukses lebih cepat, kita mulai merasa tertinggal. Tapi orang low maintenance punya cara pandang berbeda. Mereka sadar, setiap orang punya waktunya sendiri, punya cerita, dan jalannya masing-masing. Jadi, daripada sibuk membandingkan diri, mereka lebih memilih fokus pada perjalanan pribadi. Mereka percaya, kebahagiaan itu nggak bisa diukur pakai standar orang lain. Dengan begitu, hati mereka lebih ringan, nggak gampang iri, dan lebih sering merasa cukup. Membandingkan diri itu ibarat lari maraton, tapi sibuk nengok ke kanan kiri. Hasilnya, capek duluan, bahkan bisa jatuh. Sementara orang low maintenance memilih menatap lurus ke depan, menikmati langkah demi langkah dengan tenang. Dan justru sikap inilah yang bikin mereka lebih damai dan bahagia. Hidup itu sebenarnya udah cukup rumit, tapi seringkali kita sendiri yang bikin makin ribet dengan drama. Orang low maintenance ngerti banget soal ini. Mereka bukan berarti nggak punya masalah,
Tapi cara mereka menyikapi masalah jauh lebih sederhana. Kalau ada konflik, mereka berusaha menyelesaikan langsung, tanpa muter-muter. Kalau ada salah paham, mereka memilih bicara jujur, daripada menyimpan dendam. Dan kalau ada kesalahan kecil, mereka nggak lebay menjadikannya bencana besar. Sikap ini bikin energi mereka nggak habis untuk hal-hal yang sebetulnya nggak penting. Bayangin aja, kalau setiap masalah kecil selalu diperbesar, hidup kita pasti penuh stres. Sementara dengan gaya low maintenance, kita bisa hemat tenaga, hemat waktu, dan lebih fokus ke hal-hal yang benar-benar penting. Drama mungkin terlihat menarik di film atau sinetron, tapi dalam kehidupan nyata, terlalu banyak drama justru bikin kita lelah sendiri. Kadang, kita terlalu keras sama diri sendiri, ngerasa harus bisa ini itu, harus selalu tampil sempurna, harus selalu kuat. Padahal, kenyataannya, manusia punya batas. Orang low maintenance paham betul hal ini. Mereka nggak maksa diri untuk selalu terlihat oke di mata orang lain. Kalau memang sanggup, ya lakukan dengan sepenuh hati. Tapi kalau belum mampu, mereka berani bilang, nggak apa-apa, nanti coba lagi. Sikap ini bikin mereka jauh lebih rileks dalam menjalani hidup. Mereka nggak gampang stres karena gagal memenuhi ekspektasi orang lain. Justru dengan jujur sama diri sendiri, mereka jadi lebih sehat secara mental. Mengetahui batas kemampuan itu bukan kelemahan, tapi tanda kedewasaan. Karena saat kita sadar batas diri, kita bisa mengatur energi dengan bijak. Dan gak kehabisan tenaga hanya demi pencitraan. Pada akhirnya, menerima diri apa adanya justru bikin kita lebih kuat dan bahagia. Banyak orang sibuk mengejar apa yang belum mereka punya, sampai lupa melihat apa yang sebenarnya sudah ada di depan mata. Orang low maintenance berbeda. Mereka membiasakan diri untuk bersyukur, bahkan untuk hal-hal kecil sekalipun. Misalnya, bisa makan enak hari ini, bisa tidur nyenyak malam ini, atau masih punya orang yang peduli. Kesyukuran itu bikin hati mereka lebih lapang, nggak gampang iri sama pencapaian orang lain, dan lebih jarang merasa kekurangan. Karena mereka tahu, rasa cukup bukan datang dari berapa banyak yang kita punya, tapi dari seberapa besar kita menghargainya. Dengan sikap ini, kebahagiaan jadi terasa lebih sederhana. Hidup nggak lagi dipenuhi ambisi yang bikin lelah, tapi lebih pada menikmati apa yang sudah dikasih. Bersyukur itu ibarat kunci kecil yang bisa membuka pintu kebahagiaan besar. Semakin sering kita melatihnya, semakin ringan langkah kita dalam menjalani hidup. Pernah nggak kamu merasa capek setelah ketemu orang tertentu? Bukan karena aktivitasnya, tapi karena energimu habis dibuat drama, gosip, atau persaingan gak sehat. Orang low maintenance tahu betul pentingnya memilih lingkaran sosial. Mereka gak butuh punya 1000 teman, kalau akhirnya malah bikin pusing. Lebih baik punya segelintir teman yang tulus, yang bisa jadi tempat cerita, tempat tertawa, dan saling dukung. Karena lingkungan itu sangat berpengaruh ke kesehatan mental kita. Kalau terus berada di sekitar orang-orang toksik, kita bisa ikut jadi penuh beban. Tapi kalau lingkaran sosialnya sehat, kita akan merasa lebih aman, dihargai, dan diterima. Makanya, orang low maintenance bijak dalam menjaga siapa saja yang boleh dekat. Mereka percaya hubungan yang sedikit tapi berkualitas jauh lebih berharga daripada banyak tapi penuh kepalsuan. Dan dari situlah, kebahagiaan sederhana sering lahir. Hidup nggak selalu berjalan sesuai rencana. Kadang kita sudah bikin target rapi, ternyata ada aja halangan yang bikin gagal. Orang low maintenance menyadari hal ini, dan mereka belajar untuk fleksibel. Mereka nggak kaku harus semuanya sesuai ekspektasi. Kalau gagal, ya diterima. Kalau harus berubah, ya diikuti. Mereka lebih fokus mencari solusi daripada terus-terusan meratap. Sikap fleksibel ini bikin mereka lebih tahan banting menghadapi situasi sulit. Gagal ujian, mereka anggap itu pelajaran, bukan akhir dunia. Rencana liburan batal, mereka cari cara lain buat tetap bahagia. Dengan mudah beradaptasi, hidup jadi lebih ringan. Karena nggak ada keterikatan berlebihan pada harus begini atau harus begitu. Fleksibilitas bukan berarti menyerah, tapi justru bentuk kekuatan. Karena orang yang bisa mengikuti arus dengan tenang, biasanya lebih mudah sampai ke tujuan
tanpa tenggelam. Di dunia yang penuh standar, kadang kita lupa bahwa nggak semua orang harus sama. Harus punya karier gemilang, harus punya rumah besar, harus menikah di usia tertentu. Orang low maintenance nggak ikut terjebak dalam standar itu. Mereka memilih untuk bahagia dengan versi dirinya sendiri. Kalau bahagia mereka adalah hidup sederhana, ya nggak masalah. Kalau kebahagiaan mereka adalah bekerja dengan tenang tanpa kejar pangkat tinggi, itu juga nggak salah. Mereka nggak sibuk nyari validasi orang lain, nggak haus pengakuan. Justru dengan merasa cukup dengan siapa mereka saat ini, hidup jadi lebih damai. Kebahagiaan itu personal dan nggak bisa disamakan. Orang low maintenance sadar, membandingkan standar kebahagiaan hanya bikin kita lelah. Jadi mereka memilih menerima diri sepenuhnya, dengan kelebihan maupun kekurangannya. Dan dari penerimaan itu, lahirlah ketenangan yang sebenarnya. Dari semua rahasia tadi, kita bisa lihat satu pola yang jelas. Kebahagiaan itu nggak selalu datang dari hal besar, tapi seringkali justru dari hal-hal yang sederhana. Orang low maintenance tahu bagaimana cara merawat kebahagiaan tanpa harus ribet, tanpa harus banyak pencitraan, tanpa harus menguras energi untuk hal yang nggak penting. Mereka hidup lebih ringan, karena bisa memilah mana yang perlu diperjuangkan, mana yang bisa dilepaskan, dan itu yang membuat mereka terlihat bahagia dengan cara yang alami. Sekarang pertanyaannya, dari 10 rahasia tadi, mana yang paling pengen kamu coba dulu? Ingat, hidup ini udah cukup rumit, jadi jangan kita yang bikin makin ribet. Bahagia itu pilihan, dan kadang pilihan yang paling sederhana justru yang paling menenangkan. Sampai ketemu di video berikutnya. Semoga kamu menemukan versi bahagiamu sendiri. Bagi yang ingin membaca ulang dalam bentuk ringkasan atau detail penuh, link menuju website sudah tersedia di bagian komentar. Kalau kamu suka dengan video ini, jangan lupa tekan tombol like biar aku tahu kamu pengen konten seperti ini lagi. Share juga ke temanmu yang sering overthinking, biar hidupnya lebih ringan. Dan yang paling penting, klik tombol subscribe plus aktifkan loncengnya, supaya kamu nggak ketinggalan video inspirasi berikutnya. Sampai jumpa.